memasuki ruangan. Gimana Ustaz? Salat? Iya, silakan. Ustaz Muhammad, silakan Ustaz. Nah, ahlan sahlan, Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz izin saya ikut duduk juga. Izin ya teman-teman. Baik. Alhamdulillah teman-teman semua. Seperti telah kita ketahui, insya Allah tema kita adalah berlani jejak kasih Allah, dan alhamdulillah telah ada para guru kita tengah hadir tengah kita. Terima kasih Ustaz Muhammad, Ustaz Abdul Zahir. Jazakumullah khair. Dan tadi setelah kita singgung ya teman-teman semua, kan gelar Khalilullah, dialah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad SAW, dan kita di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah tentunya Nabi Ibrahim alaihissalam yang tentunya sudah kita ketahui bersama begitu besar, begitu kuat ikatan Ustadz Abdurrahman dulu Ustadz ya, terkait kaitannya Nabi Ibrahim dengan Tauhid, kemudian juga bagaimana proses perjalanan dalam cari kebenaran, mungkin bisa diceritakan sedikit Ustaz, dimulai terlebih dahulu pada Ustaz Abdul Zahir, kami silakan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله يتأته اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلا عليك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mas Alvin, begitu pula Ustaz Al-Jari atas undangan kami di sini, begitu pula DKM Masjid As-Saff. Kita di hari-hari ini membicarakan sebuah sosok yang sangat erat kaitannya dengan pengorbanan, perjuangan. Sosok yang mendapatkan gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah Azza wa Jalla, yang Allah hanya memilih dua saja dari kalangan makhluknya untuk dipilih menjadi kekasihnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang meninggalkan banyak legasi dari ibadah-ibadah untuk kita semua. Kita amalkan ibadah kurban adalah ibadah keluarga Nabi Ibrahim. Ibadah haji adalah ibadah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Ibadah sa'i adalah ibadah istri Nabi Ibrahim, Hajar. Ibadah yang berkenaan juga dengan khitan adalah ibadah Nabi Ibrahim AS. Bahkan wanita saja pertama kali ditindik telinganya adalah istri dari Nabi Ibrahim, yaitu Hajar. Dan masih banyak hal-hal yang menjadi teladan dari kisah Nabi Ibrahim. Bahkan kita tidak hanya bersalawat kepada Ibrahim, tapi juga kita bersalawat kepada keluarga Ibrahim. Yang kita tahu bahwa salawat terbaik adalah salawat Ibrahimiyah. Salawat yang kita bacakan di dalam salat kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bahkan Allah memilih keluarga Ibrahim di antara keluarga-keluarga manusia di permukaan bumi ini. Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Dari cuplikan itu saja kita sudah meyakini bahwa Ibrahim adalah sosok, figur, tokoh yang mampu diteladani dari berbagai macam sisi kehidupan. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan tentang satu kata, yaitu uswatun hasanah. Uswatun hasanah artinya teladan yang baik. Hanya disebutkan di 3 ayat dalam Quran. Surah Al-Mumtahanah di 2 ayatnya, kemudian surah Al-Ahzab ayat 21-nya. Dan ternyata ketiga
ketiga kata uswatun hasanah itu merujuk kepada dua orang yang sama, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Maka hari ini kita belajar tentang bagaimana sebetulnya kisah Nabi Ibrahim, yang insya Allah juga kita akan banyak berbagi peran di sini, karena Ustaz Muhammad Syar'i yang juga lebih banyak pembahasan berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim. Akan tapi kita melihat bahwa Nabi Ibrahim adalah sosok pemuda yang telah diberikan hidayah. Makanya mengapa para ulama sering mengatakan bahwa kalau Nabi Muhammad SAW itu diutus menjadi nabi adalah usia 40 tahun. Nabi Musa diutus menjadi nabi di usia 40 tahun. Sedangkan Nabi Ibrahim diutus menjadi nabi di usia belasan tahun. Kenapa di usia belasan tahun? Karena beliau sudah mulai berdakwah di usia remaja. Sehingga diungkapkan sebagian para mufassirin mengatakan bahwa beliau mendapatkan wahyu di usia 16 tahun. Menghancurkan berhala di usia belasan tahun. Dan telah berdakwah kepada ayahnya, kepada kaumnya di usia belasan tahun. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ. Kami telah berikan Nabi Ibrahim kecakapannya, rushdahu, min qablu wa kunna bihi alimin. Sebelum Nabi Musa, sebelum Nabi Isa, maka Allah telah berikan hidayah terlebih dahulu kepada Nabi Ibrahim, yang mana beliau berkata kepada ayahnya, idh qala li abihi wa qawmihi, ketika dia berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, ma hadhihi tamathiru allati antum laha akifun. Apa berhala-berhala yang kalian sembah ini? Dari situ beliau memiliki keberanian. Demikianlah memang masa muda adalah masa berani. Masa muda adalah masa mental teruji. Masa muda adalah masa yang akan ditanyakan di hari kiamat secara spesifik. Padahal umur termasuk bagian dari pertanyaannya, an umrihi fima afnah. Tapi masa muda menjadi specific question di dalam pertanyaan yang Allah akan tanyakan. Wa an syababihi fima ablah. Maka kemana kita habiskan masa muda? Karena masa muda adalah masa yang paling lama di dalam kehidupan kita. Kalau patoklah umur manusia ada 60 tahunnya, maka masa muda mengambil waktu yang paling banyak. Karena sebagian mengatakan bahwa masa muda adalah masa dari umur 15 tahun. Sebagian mengatakan sampai 50 tahun. Wah, itu ketika 50 tahun ke atas, syukhah, itu baru sampai 50 tahun ke atas. Masa muda Nabi Ibrahim dimulai berawal dari beliau ketika berdakwah di kaumnya, yang saat itu Nabi Ibrahim adalah seorang yang sendirian bertauhid. Tidak ada seorang pun yang mensupport dirinya. Sehingga Nabi Ibrahim dikatakan sebagai satu umat. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Satu umat. Lihat, Allah mengatakan satu umat padahal sendirian. Tandanya kebenaran tidak ditolak daripada banyaknya. Ramai bukan berarti benar, benar bukan berarti ramai. Maka kebenaran ditolak ukurnya adalah apa-apa yang mencocoki firman Allah dan sabda Nabi-Nya. Sehingga saat itu Nabi Ibrahim sendirian. Tidak seorang pun yang mensupportnya. Maka ketika dirinya berdakwah dan dia berasal dari Babil. Babil adalah sebuah wilayah di Irak yang mana beliau berdakwah saat itu di negeri yang seluruh negerinya menyembah berhala-berhala. Dan saat itu audiensnya adalah penyembah berhala dari patung. Yang patungnya dibuat oleh ayahnya sendiri. Kita tahu menteri infrastrukturnya saat itu adalah ayahnya sendiri. Di kerajaan Namrud. Yang Namrud adalah seorang yang memiliki kekuasaan paling luas di permukaan bumi ketika itu. Jadi ada 4 raja yang wilayah kekuasaannya paling luas di permukaan bumi yang pernah tercatat dalam sejarah. 2 Muslim, 2 kafir. Yang pertama Muslim adalah Sulaiman alaihissalam. Yang kedua adalah Dzulqarnain. 2 Muslim. Adapun ketiganya adalah Namrud. Keempatnya adalah Nebukadnezar atau Bukhtan-Nasr. Dan keempat ini, di antara keempat ini, yang pernah berkata, Ana Rabbukumul A'la, ada 2 orang.
yaitu Fir'aun di zamannya Nabi Musa, dan Namrud di zaman Ibrahim. Jadi belum pernah ada raja yang sampai sesombong itu mengatakan bahwa saya adalah Tuhan kalian. Bahkan mengatakan Rob. Rob itu sudah sampai tahap rububiyah. Dia meyakini bahwa dirinya mampu menciptakan, mematikan, mampu menghidupkan, mampu memusnahkan, mampu memberikan rezeki, dan melakukan segala hal yang terkaitnya dengan rububiyah. Itu adalah Namrud dan Ramses II. Dan ternyata Nabi Ibrahim berhadapan dengan audiens di zaman tersebut yang beliau berdakwah susah payah. Terlebih dahulu beliau berdakwah kepada ayahnya. Ayah yang kita tahu bersama bahwa sosok yang paling diharapkan supportnya adalah ayah. Support sistem kita adalah ayah. Dimana ketika kita salah, ayah yang menegurnya. Ketika kita butuh dukungan, maka ayah kita adalah orang yang pertama kali menyokong kita. Dia yang pertama kali menyeka air mata kita, memeluk dengan kehangatannya dan mendinginkan dengan kedinginannya. Tapi ayah Nabi Ibrahim justru adalah sosok yang paling menjadi pertama musuhnya ketika berdakwah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya dengan kalimat dan kata-kata yang diulang berkali-kali. Ya abati. Diawali dengan ya abati. Di dalam surah Maryam, berkali-kali Nabi Ibrahim memanggil ayah dengan sebutan ya abati. Wahai ayahanda yang ku cintai. Bagaimana sulitnya mendapatkan orang yang paling kita cintai justru adalah orang yang paling menentang ide, gagasan, ideologi yang kita bawa. Sungguh berat, tantangan terberat daripada Nabi Ibrahim. Maka dia mengatakan, ya abati, wahai ayahandaku yang ku cintai, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yusiru wa la yughni anka syai'a. Bagaimana mungkin kau menyembah sesuatu hal yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, tidak dapat memberikan mudarat dan tidak dapat memberikan manfaat, tidak dapat menolak mudarat dan tidak dapat memberikan manfaat. Nabi Ibrahim mengulang kembali, ya abati, wahai ayahandaku yang kucintai, bahwa aku melihat syaitan itu adalah seburuk-buruknya musuh dan dia adalah musuh yang sangat nyata. Diulang-ulang kembali nasihatnya, tapi ternyata ayahnya menolak. Bahkan ayahnya menginginkan agar Nabi Ibrahim pergi darinya. Kalau tidak maka la arjumannak, aku akan merajam engkau, aku akan membunuh engkau. Sungguh berat tantangan Nabi Ibrahim. Dan ternyata beliau ketika berdakwah, maka orang-orang ketika itu mengajak Nabi Ibrahim untuk ikut pesta, ikut hari raya mereka. Jadi di zaman tersebut sudah ada hari raya orang-orang yang berbuat kesyirikan. Sebagaimana kita tahu, biasanya kalau kesyirikan merebak di sebuah masyarakat, maka pasti ada hari rayanya, ada hari peringatannya. Bahkan Nabi Ibrahim mengatakan bahwa dirinya tidak bisa ikut karena sakit. Inilah tauriyah pertama yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Beliau mengatakan bahwa dirinya sakit. Inni sakim. Dan Nabi SAW mengatakan, ma kadhiba Ibrahimu illa fi thalath kadhabat. Kama qala Nabi SAW. Beliau tidak bertauriyah, berdusta, kecuali di 3 tempat saja. Dan tentu tauriyah, sebagian lagi mengatakan bahwa dia bukan bagian daripada dusta, tapi iradatul mutakallim ma'nal ba'id wa fahim as-sami'u ma'nal qarib. Jadi penginginan dari si pembicara untuk memaksudkan makna yang jauh. Jadi maksud Nabi Ibrahim sebenarnya adalah sakit hati, tapi yang difahami oleh si pendengar adalah sakit fisik. Ya, maka itu adalah ma'nal ba'id, makna yang jauh. Dan Nabi Ibrahim pun akhirnya menghancurkan berhala-berhala tersebut dan menyisakan yang besar saja, satu. Kemudian meletakkan kapaknya di leher daripada berhala yang paling besar. Dan Nabi Ibrahim pun kita tahu bahwa faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Nabi Ibrahim memotong-motong berhala-berhala tersebut dan hanya menyisakan yang besar, sehingga mereka akan kembali dan melihat. Sengaja disisakan yang besar agar mereka berpikir, diajak berbicara. Ketika ditanyakan apa gerangan, siapa yang berbuat demikian, mereka sudah menuduh Nabi Ibrahim. Karena tidak ada seorang pun di negerinya yang mencela berhala-berhala mereka, kecuali Nabi Ibrahim saja. Qalu sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengarkan pemuda lagi-lagi, pemuda. Sebagaimana identik dengan kisah Ashabul Kahfi, yang banyak pemudanya, terkait juga dengan kisah. Kita tahu Yusha bin Nun
yang ditemani oleh yang menemani Nabi Musa, yang mana Nabi Musa pernah mengatakan bahwa idh qala li fatahu, ketika dia berkata kepada pemudanya. Lihat, ada sosok kepemudaan dalam keberanian, ada sosok kepemudaan dalam ketangguhan, ada sosok kepemudaan dalam perjuangan. Allah sedang meng-highlight kata pemuda di sana, menunjukkan bahwa pemuda adalah nah, siapa yang berbuat demikian? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang berbuat ini yang paling besarnya, silahkan tanya ke dia sendiri kalau dia bisa berbicara. Nabi Ibrahim ini yang mereka sembah itu sama sekali tidak mampu memberikan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Buktinya mereka tidak bisa mendengarkan jawaban dari si berhala ini. Sehingga Nabi Ibrahim sedang mengajak mereka berpikir, kalian ini sedang menyembah zat yang tidak bisa berbuat apa-apa. Buktinya kalian mengatakan bahwa yang menghancurkan yang kecil-kecilnya adalah yang besar. Kalian tidak percaya, kalian menuduh saya. Maka Nabi Ibrahim akhirnya kita tahu semua orang berkumpul untuk membakar Nabi Ibrahim. Qalu harriquhu. Semua orang berkumpul. Membantah argumen, akan menggunakan cara-cara dan gaya-gaya persekusi untuk membungkam kebenaran dengan pembubaran kajiannya, dengan persekusi tokohnya, dengan menolak dengan banner-banner untuk masuk wilayahnya, atau dengan cara-cara kekerasan yang mereka datangi masjidnya dan membubarkan kajiannya kalau tidak mampu untuk siap menerima kebenaran bahwa mereka menyembah berhala tersebut karena tradisi nenek moyang. Maka bahwa kami qalu bal wajadna aba'ana laha 'abidun. Kami telah mendapati dahulu kakek moyang kami beribadah demikian. Siap untuk mengatakan bapak ibu mereka salah. Tokoh-tokoh peradaban yang pernah dalam kitabnya hidayah paling ampuh adalah tradisi, bahwa yang menjadi penghambat bagi tersampaikan hidayah ke dalam hati-hati manusia adalah adat istiadat yang bertentangan dengan ajaran syariat. Makanya mereka argumennya selalu sama, kami telah mendapati kakek moyang kami demikian. Maka Nabi Ibrahim pun akhirnya dibakar, dan Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan kata qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Saya sudah hitung di stopwatch dan sudah sampai 15 menit. Luar biasa. Sebelah mana stopwatch-nya ya? Silakan kelihatan ya, insyaallah. Baik Ustaz, jazakallah Ustaz. Dan tadi sempat highlight Ustaz ya, terkait bagaimana kaitannya dakwah Ibrahim terhadap penguasa Raja Namrud Ustaz. Mungkin bisa diteruskan oleh Ustaz Muhammad, silakan. Iya, Masya Allah. Tolong Ustaz, anak stopwatch. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, ma ba'd. Teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak semua, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kajian dibuka dengan faedah dari Ustadz Abdurrahman, yang semoga Allah SWT senantiasa menjaga beliau. Dan kita di situ telah mendengar bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang memang senantiasa pantas untuk kita jadikan teladan. Bagaimana tidak? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berkali-kali memuji Nabi Ibrahim alaihissalam.
Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Kata Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang ummah, seorang contoh. Qanitan, orangnya ini taat kepada Allah. Hanifan, lurus. Wa lam yakun minal musyrikin, dan tidak menyekutukan Allah. Syirik besar tidak, syirik asghar juga tidak. Syakiran li'an'umi, yang pandai bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nabi Ibrahim alaihissalam, di antara pujian Allah kepadanya dalam surat An-Najm, Allah mengatakan, wa Ibrahim alladhi waffa. Nabi Ibrahim yang totalitas dalam melakukan perintah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan pujian yang begitu banyak. Hingga Nabi Ibrahim ini Nabi yang paling sedikit hatersnya. Semua ngaku bahwa Nabi Ibrahim bagian dari mereka. Yahudi bilang, Ibrahim itu dari kita. Bilang, Ibrahim dari kita. Bahkan orang musyrikin yang diperangi sama Nabi, respect banget sama Nabi Ibrahim. Tapi Allah bilang, ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim tidak juga Nasrani, walakin hanifan muslimah. Tapi Nabi Ibrahim itu muslim, lurus. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Imran memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Tuh Nabi Ibrahim. Makanya kenapa Nabi SAW sering memerintahkan kita balik kepada agama Nabi Ibrahim. Karena tadi, orang musyrikin aja itu respect banget sama Nabi Ibrahim. Yang dibawa sama Rasul kita, yang dibawa sama Nabi Ibrahim, kan sama. Tauhid, sebagaimana yang telah dijelaskan. Jadi waktu Nabi SAW berdakwah kepada orang-orang musyrikin, yang notabene mereka menyembah berhala, bukan Yahudi, bukan juga Nasrani, musyrik. Murni musyrik ini. Allah mengatakan, wattabi', ikutilah millata Ibrahim. Ikutilah agama Nabi Ibrahim. Jadi Nabi itu pengen bilang ke mereka, kalian ini kan respect sama Nabi Ibrahim. Ya udah sekarang ikutin aja Nabi Ibrahim udah. Apa yang dibawa Nabi Ibrahim ikuti sama kalian. Tapi mereka menolak karena yang bawa adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang paling berhak ngaku-ngaku bahwa dia di belakang Nabi Ibrahim adalah yang mau mengikuti agama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu diantara Nabi yang sayang banget sama umat Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW pernah bersabda, di hari atau di malam di mana Nabi SAW Isra, peristiwa Isra Mi'raj, ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Muhammad, faqra ummataka minni salam. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwa aku kirim salam. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Nabi Ibrahim kirim salam sama umat Nabi Muhammad. Wa akhbirha, kabarkan kepada mereka, anna jannah taibatun turbah, bahwa surga itu tanahnya indah. Azbatul ma, airnya itu segar. Wa annaha qi'an, dan itu dataran yang begitu luas. Wa ghirasaha, dan pepohonannya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu Nabi Ibrahim yang sampaikan. Bagaimana kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita. Nabi Ibrahim pantas jadi uswatun hasanah. Karena Nabi Ibrahim punya sifat halim. Inna Ibrahim halimun awwahun munib. Sesungguhnya Ibrahim itu halim. Halim itu apa? Lembut. Nggak gampang marah dia. Lembut. Memang karakter Nabi Ibrahim itu lembut. Awwah, sering balik kepada Allah, taat kepada Allah, munib,
sering kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ini sifat Nabi Ibrahim, kan itu disebutnya Abul Anbiya ya, bapaknya para nabi. Ini sifat halimnya ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Subhanallah, faedah ya. Nabi Ismail itu kan anaknya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ismail itu waktu dapat anak, Nabi Ibrahim waktu dapat anak Nabi Ismail, fabasyarnahu bighulamin halim. Ibrahim, kami kasih kabar gembira ya, dapat anak halim. Orangnya penyabar. Tidak mudah marah. Siapa itu? Ismail. Dapat Ishak. Apa kata Allah? Wabasyaruhu bighulamin alim. Kami kasih kabar gembira untuk Ibrahim, dapat anak yang alim. Ilmunya luas. Makanya beberapa orang bilang tuh, ini kan cikal bakal Yahudi nih Ishak. Pada pinter-pinter Yahudi. Karena bapaknya siapa? Ishak. Yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alim. Nabi kita SAW itu dari zuriat Nabi Ismail. Dari anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Halim, lembut banget. Sabar banget, luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Ibrahim alaihissalam tadi, di masa itu beliau masih muda. Pada saat dibakar gagal, Namrud manggil. Dan Namrud tuh udah dikasih tahu sama Ustadz tadi, itu di antara penguasa yang kekuasaannya luar biasa. Ya, 2 soleh, 2 brengsek. Salah satunya siapa? Namrud. Namrud itu manggilin warganya, terus ditanya, Man Rabbuk? Ajib. Kayak malaikat di kuburan nanyanya. Man Rabbuk? Ini Namrud yang nanya. Tuhan ente siapa? Ajib, Tuhan. Ya orang, ya sombong-sombong. Cuma kalau kesini kan keterlaluan. Masa ngaku Tuhan? Konyol banget. Kalau jawabannya bukan namanya, diazab. Semua yang ditanya di waktu itu bilang Anta Rabbuna, kamu Tuhan kami. Subhanallah. Tuh bayangin, ada masa di mana kekufuran sampai di waktu itu seperti itu, mengaku bahwa rajanya adalah Tuhannya. Na'udzubillah min dzalik. Hingga giliran seorang anak muda bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada surat Al-Baqarah 258. Dalam surat Al-Baqarah 258, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita. Kata Allah, Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih. Tidakkah engkau mengetahui tentang bagaimana perdebatan Nabi Ibrahim dengan seseorang tentang ketuhanan? Orang ini kan Namrud ya. Kapan Namrud mulai berani berbicara tentang ketuhanan? Kapan Namrud itu mulai ngeklaim bahwa dirinya adalah penguasa satu-satunya? An atahullahul mulk. Saat Allah berikan dia kekuasaan. Makanya para ulama bilang, kadang orang kalau diberikan kekuasaan suka lebay. Saking lebaynya jadi Tuhan, kan lebay. Karena Namrud berarti sebelumnya nggak sampai ngomong begitu-begitu. Ya kufur-kufur dia nyembah togut lah. Cuma sampai ngaku jadi Tuhan kapan? Saat punya kekuasaan yang luas. Makanya orang kadang kalau belum punya fulus, pada baik. Lembut, sabar. Begitu dapat fulus, berubah. Galak, sombong, tidak bisa sedikit pun direndahkan, nggak bisa. Berubah. Nah itu. Ternyata Namrud itu berubah pada saat mendapatkan kekuasaan. Sisa berapa menit Anda Ustaz? Aman? Aman? Oh udah aman. Nabi Ibrahim alaihissalam dapat giliran. Ditanya, Man Rabbuk? Sama Namrud. Lihat, ini Nabi Ibrahim masih muda berarti kan. Nabi Ibrahim mengatakan, Idh qala Ibrahimu Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Lihat. Coba teman-teman bayangin. Ini keadaan bukan yang nanya tuh temen seumuran, bukan. Bukan.
Yang nanya itu bukan tetangga kita yang nggak punya jabatan apa-apa. Tapi yang nanya ini penguasa di kampung tersebut. Salah-salah ngomong, beres. Tapi apa jawaban Nabi Ibrahim? Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Tuhanku itu yang menghidupkan lagi mematikan. Allahu Akbar. Kita kadang kalau lagi ngobrol sama bos-bos aja, bos-bos ngomongnya ngaco terus nanya kita, iya kan? Iya bos. Siap. Siap salah. Siap mulu, iya mulu. Baru bos. Ini Namrud. Yang nanya Namrud, jawabannya ajib. Gak ikut arus. Gak ikut apa kata netizen, enggak. Prinsip Tuhanku yang mematikan dan menghidupkan. Itu dia. Tuh bayangin Nabi Ibrahim berani ngomong gini saat sendirian. Jadi waktu itu gak ada followers mungkin kecuali Sarah. Gak ada yang ikut. Gak ada pendukung kecuali Sarah. Tapi berani. Kenapa berani? Karena Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Karena Allah lah yang bisa menghidupkan, lagi bisa mematikan. Jadi hidupku, matiku bukan di tanganmu, di tangan Allah. Ini ahli tauhid. Ahli tauhid itu nggak parnoan, nggak takutan. Tapi ahli tauhid ini pemberani. Karena dia tahu semua yang dia katakan tidak akan merubah takdirnya. Makanya Nabi SAW saat ditanya oleh seseorang yang ragu-ragu dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, takut kalau saya ngomong gini nanti bisa begini, kalau saya larang ini nanti bisa begini. Kata Nabi SAW, apakah perkataanmu akan lebih mendekatkanmu kepada ajalmu? Jawabannya tidak. Apakah ketakutanmu itu akan menjauhkanmu dari ajalmu? Jawabannya tidak. Jadi keberanian Anda dalam menegakkan kebenaran tidak akan merubah ajal kita, tidak akan. Kalau memang waktunya mati di situ, mati di situ. Kalau belum waktunya mati, ya belum. Itu Nabi Ibrahim yang tahu yuhyi wa yumit. Makanya kenapa namanya yuhyi wa yumit yang dibilang oleh Nabi Ibrahim? Karena biar Nabi Ibrahim juga mengetahui, bahkan Namrud mengetahui bahwa nyawa saya bukan di tangan Anda. Dan subhanallah, dibalas sama Namrud. Ana uhyi wa umit. Gue juga bisa. Saya bisa mematikan, bisa menghidupkan. Caranya, dia ambil dua orang, yang satu dibunuh, yang satu didiemin. Kan konyol sebenarnya. Yang satu didiem, yang satu dibunuh. Nah lihat. Saya bisa kan? Menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim tidak mengiyakan. Tapi ini Ibrahim tuh ngehook dia. Apa kata Nabi Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala Ibrahim. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Ya udah. Allah ini kalau menerbitkan matahari dari timur. Fa'ti biha minal maghrib. Ente datengin dari barat. Mau ngomong apa sekarang? Fabuhital ladzi kafar. Maka terdiamlah si kafir tersebut, kata Allah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu berhujjah dengan tauhid. Dan sangat logis dan mudah. Dan itulah tauhid, teman-teman sekalian. Tauhid itu bukan pelajaran sulit. Dia pelajaran mudah, logis, sesuai dengan fitrah. Jadi mengapa ada orang-orang yang masih sulit menerima tauhid? Padahal tauhid adalah agama yang paling mudah. Agama yang paling logis. Mudah dicerna, mudah diamalkan, mudah diimani. Mudah banget. Apa sulitnya tauhid? Anda beribadah hanya kepada Allah, selesai. Tidak sulit. Fa'ti biha minal maghrib. Ya udah datangin matahari. Ini perdebatan singkat, jelas, padat, beres. Fabuhita, diem langsung, cengok lah kalau bahasa kita. Ya juga, ya.
Jadi subhanallah, inilah perdebatan yang dibenarkan. Perdebatan ahli tauhid membela Allah Azza wa Jalla. Bukan perdebatan netizen bela pendapat masing-masing. Yang dibela pendapatnya terus. Kalau yang dibela agama Allah, itu elegan, bijak. Tapi yang kadang yang dibela itu bukan agama Allah, tapi opini gue mesti menang. Pendapat saya mesti menang. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Debat singkat, tapi padat. Maka dari sini, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita menyelami nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata dari faktor yuhyi wa yumit saja, Nabi Ibrahim dapat keyakinan yang begitu besar. Dari kebesaran Allah, Nabi Ibrahim menjadi pribadi yang tidak takut kecuali kepada Allah. Maka banyak pelajaran di Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara pelajarannya adalah bahwa ahli tauhid itu orang yang pemberani. Orang yang begitu yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa nasibnya hanya di tangan Allah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Allah. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Dan insya Allah sebelum kita gali lagi faedah terkait Nabi Ibrahim, mohon bantuan kerjasama bagi abah wa ummahat sekalian membawa putra-putri, harap dikondisikan ya anak-anaknya selama kajian berlangsung, sekiranya mungkin kurang kondusif bisa diajak keluar terlebih dahulu, Masya Allah. Dan kaitannya dengan anak yang lagi ribut di belakang Ustaz, kayaknya kita cocok bahas keluarga nampaknya Ustaz ya, Masya Allah. Alhamdulillah, terkait mungkin tadi Ustaz sudah sebutkan bagaimana pengikut pertama Nabi Ibrahim adalah Sarah. Nah, ini kaitannya terkait dakwah dan perjuangan beliau dengan keluarga. Mungkin Ustadz Abdurrahman bisa menjelaskan Ustadz terkait hal ini. Ya. Cik, nyala. Saya nyalain stopwatch dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan tadi pembahasan bagaimana beliau menjelaskan tentang Namrud yang saat itu mendebati Nabi Ibrahim. Dan hingga akhirnya Nabi Ibrahim kemudian dilemparkan ke kobaran api. Dan Allah jadikan api tersebut kemudian dingin. Allah katakan, Qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Kami katakan kepada api agar dia menjadi dingin dan selamat. Para ulama mengatakan, seandainya Allah tidak tambahkan kata salaman, karena di situ kan ada salam, artinya selamat, mungkin Nabi Ibrahim akan mati dalam kedinginan. Karena orang bisa mati dalam keadaan kepanasan dan mati dalam keadaan kedinginan. Maka Allah tambahkan kata, Qulna ya naru kuni bardan wassalaman. Jadilah dingin yang menyelamatkan. Bukan hanya dingin saja. Sehingga itu bagian daripada mukjizatnya Nabi Ibrahim. Dan beliau mendapatkan hal demikian tidak lain dan tidak bukan dikarenakan keyakinannya kepada Allah. Semata-mata bukan keyakinannya kepada dirinya. Bahkan ketika malaikat Jibril datang menawarkan bantuan kepadanya, maukah kau, aku tolong kau. Kau akan aku berikan pertolongan. Apa kata beliau? Amma anta fala. Kalau denganmu saya enggak mau. Saya cukup dengan Allah saja. Maka ungkapan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai yang mencukupi, cukuplah Allah sebagai yang melindungi, cukuplah Allah sebagai yang mewakilkan. Maka itulah perkataan Ibrahim tatkala dilemparkan kobaran api yang semua warga Babil ketika itu ikut serta dalam proses pembakaran Nabi Ibrahim. Yang kobaran apinya sampai-sampai memenuhi ketinggian yang cukup tinggi sehingga ketika burung lewat ke sana saja itu dapat mati. Dikarenakan orang semuanya berbondong-bondong untuk menaruh daripada kayu-kayu bakar yang dibakar untuk Nabi Ibrahim. Sampai-sampai orang ketika sakit, mereka bernazar, kalau saya sembuh, saya mau hadiri acara pembakaran Nabi Ibrahim saat itu. Kemudian Nabi Ibrahim pun akhirnya diusir, dan Nabi Ibrahim pun kita tahu pergi ke Haran. Haran adalah sebuah wilayah perbatasan antara yang di sana kita tahu bersama bahwa beliau berjumpa dengan Sarah. Meskipun para ulama khilaf apakah Nabi Ibrahim berjumpa dengan Sarahnya itu di Babil atau di Haran. Tapi let's say itulah Haran.
yang mana Nabi Ibrahim di sana berjumpa dengan audiens yang menyembah benda-benda langit. Kalau tadi di Babil, Nabi Ibrahim berjumpa dengan audiens yang menyembah berhala-berhala di bumi, membuat patung. Adapun di Harran, di Turki, Nabi Ibrahim berjumpa dengan mereka yang menyembah benda-benda langit. Dan Allah abadikan bagaimana Nabi Ibrahim diperlihatkan benda-benda langit. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wa liyakuna minal muqinin. Ketika kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim benda-benda langit, hari Tuhan, tapi sedang berdebat bahwa apa-apa yang hilang bukanlah Tuhan. Sehingga kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, lam yakun nadhiran wa innama munadhiran. Beliau tidak sedang mencari, tapi beliau sedang mendebat. Maka Allah katakan, fala ainu ra'a kaukaba. Ketika bintang itu muncul, maka Nabi Ibrahim kemudian melihat bahwa bintang itu berada di malam hari, dan ternyata falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika dia sudah hilang, maka Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak suka dengan sesuatu yang dapat hilang. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika dilihat ada bulan yang lebih besar daripada bintang, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ini Tuhan kalian, ini Tuhanku. Falamma afala fa in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kalau Tuhanku tidak memberiku hidayah, aku akan menjadi orang yang tersesat. Ketika muncul matahari, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika matahari muncul, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ini lebih besar lagi. Lebih besar. Maka ketika falamma afalat, ketika dia terbenam, ketika dia sudah tidak ada lagi, maka dia berlepas diri dari kaumnya. Inni bari'um mimma tusyrikun. Aku berlepas diri dari apa yang kau persembahkan, dari apa yang kau syirikan. Maka dari situ Nabi Ibrahim kemudian mengatakan baru, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku berhadap kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Maka dari situ jelas bahwa karena rangkaian ceritanya, beliau mendebat itu kan setelah dia berdakwah tauhid. Bagaimana mungkin beliau berdakwah tauhid kemudian mencari Tuhan lagi? Bagaimana mungkin? Sedangkan ada kalimat-kalimat beliau mengatakan bahwa aku menyembah kepada Tuhan yang satu, dan aku bukan orang yang musyrik. Beliau juga mengatakan bahwa aku berlepas diri atas apa yang kalian sembah. Maka argumen kuat bahwa beliau tidak pernah mencari Tuhan, karena tidak ada sama sekali Nabi dan Rasul yang melakukan kesyirikan. Kita tahu semua Nabi dan Rasul itu maksum. Al-ismatu lil anbiya. Ismah, mereka punya kemaksuman sehingga mereka tidak mungkin pernah melakukan kesyirikan. Sehingga riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Adam pernah melakukan kesyirikan juga bukan riwayat yang sahih. Sehingga semua Nabi dan Rasul berlepas diri dari kesyirikan. Makanya Allah berkali-kali katakan lam yakum minal musyrikin. Belum pernah. Itu berarti adalah kesyirikan. Sedangkan Ibrahim bukan dalam konteks meyakini, tapi dalam konteks sedang mendebat dan mengajak mereka berpikir. Sehingga kalau diperhatikan, sama sebagaimana Ibrahim tadi ajak mereka berpikir tentang berhala-berhala yang tidak mungkin menghancurkan berhala-berhala lain karena mereka tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Di situ Nabi Ibrahim sedang mengajak mereka berpikir juga dengan hal yang sama, bahwa kalian tidak dapat menjadikan mereka bisa berbuat sesuatu. Dan kemudian Nabi Ibrahim pun bersama Sarah akhirnya kemudian melewati daratan Mesir dan bertemu dengan Fir'aun. Kita tahu semua Fir'aun bukan sebuah nama, tapi dia adalah gelar. Sehingga di zaman Nabi Ibrahim sudah ada Fir'aun juga, tapi Fir'aun ini bukan sama dengan Fir'aunnya Nabi Musa. Jadi kalau Fir'aun yang pernah mengaku sebagai Tuhan adalah Fir'aunnya Nabi Musa. Adapun Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim tidak sampai mengaku sebagai Nabi Musa, tapi punya penyakit. Kalau melihat wanita cantik, maka dia akan terpincut meskipun sudah punya suami. Dan dia akan berusaha untuk memisahkan perempuan cantik itu dengan suaminya. Sehingga Nabi Ibrahim telah mengatakan kepada Sarah, kalau bila ditanyakan apa status diri engkau, maka aku akan mengatakan bahwa engkau adalah saudariku. Yang difahami oleh audiensnya, oleh yang dengarnya adalah dia adalah saudari kandung. Tapi yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim adalah saudari seiman. Maka kemudian ketika digoda berkali-kali oleh Fir'aun di zaman tersebut,
ternyata Sarah berlindung kepada Allah dan menjadikan si Fir'aun ini kemudian epilepsi, terbelenggu tangannya dan kakinya itu tubuhnya, dan akhirnya diberikanlah Hajar. Hajar adalah hadiah daripada Fir'aun kepada Sarah. Tujuh 70 tahun tidak juga diberikan momongan dikarenakan Sarah menikah dengan Ibrahim cukup lama, tapi Sarah kemudian menghibahkan yang kepemilikannya. Jadi kita tahu Hajar adalah milik Sarah, budaknya milik Sarah. Kemudian dibebaskan oleh Sarah dan dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim sebagai bentuk kasih sayang, cinta dan pengorbanan. Demikianlah cinta. Terkadang cinta adalah kebahagiaan kita melihat pasangan, bukan kebahagiaan yang kita miliki saja. Sebagaimana Sarah merasa bahagia bila suaminya pun bahagia. Sebagaimana Saudah bintu Zam'ah yang kebahagiaannya justru adalah dengan mengorbankan jatah malam yang diberikan kepada Aisyah. Maka cinta adalah pengorbanan. Cinta adalah pengorbanan, perjuangan. Jangan katakan cinta bila tidak ada pengorbanan dan perjuangannya. Maka kemudian kita tahu bersama bahwa ternyata Hajar hamil seketika. Dan Allah berikan kemudahan bagi Hajar untuk memiliki seorang anak. Dan ternyata Sarah pun cemburu. Kecemburuan itu pernah terjadi di rumah tangga terbaik di permukaan bumi. Sebagian kecemburuan pernah terjadi di rumah tangga terbaik. Piring pernah pecah dan pernah terjadi argumentasi yang cukup hebat di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kecemburuan adalah sebuah hal fitrah. Maka bagaimana kita sebagai laki-laki mampu memanage kecemburuan? Karena kecemburuan, bahkan bayangkan pindahnya Hajar dari Syam, kita tahu, menuju Mekah itu terjadi asal muasalnya atau dalam kata anak muda sekarang lah POV-nya adalah karena cemburu. Cemburu yang menjadikan adanya Quraisy di sana. Cemburu yang menjadikan adanya Zamzam dan Sa'i. Berawal dari kecemburuan Sarah. Kalau kita lihat, tentu hikmah di balik itu semua yang Allah menginginkan adanya Nabi di kota Makkah, adanya Nabi di Syam, sehingga mereka semua akan menjadi Nabi pada dasarnya. Dan kemudian hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Sarah kemudian cemburu kepada Hajar, maka Sarah menghukum Hajar dengan melubangi telinga Hajar. Itulah awal mula tindik perempuan. Jadi berawal dari itu adalah hukuman sebenarnya. Tapi sekarang jadi hiasan. Ya. Dan saat itu Hajar kemudian diletakkan oleh Nabi Ibrahim. Dan Hajar meletakkan mintok. Mintok itu seperti sebuah gesper. Kemudian di belakangnya itu ada buat penghapus jalan. Jadi tidak diketahui jejaknya di mana. Makanya yang pertama kali menggunakan mintok itu adalah Hajar. Ya, sebagaimana juga Hajar tadi yang merasakan bagaimana kita. Dan ternyata Ibrahim sangat erat kaitan dengan tema keayahan, sangat erat kaitan dengan kesuamian. Ya, Nabi Ibrahim tidak memarahi kecemburuan Sarah, sebagaimana Rasulullah SAW tidak pernah memarahi kecemburuan Aisyah. Bagaimana mungkin kita memarahi sosok yang dia melakukan kesalahan karena berlebihan dalam mencintai kita? Sebagaimana Sarah berlebihan di dalam mencintai Ibrahim sehingga dia cemburu. Bagaimana Aisyah mencintai Rasulullah SAW, maka dia cemburu. Maka wahai para laki-laki, terkadang kita melalui berbagai macam problematika kecemburuan pasangan, cukup terkadang dengan senyuman, tidak perlu dengan argumentasi, dan cukup dengan sifat kedewasaan. Makanya tema kecemburuan ini tema yang penting, bukan tema biasa-biasa saja. Harus diperhatikan bagaimana cara memanage kecemburuan. Begitu pula istri. Karena memang kecemburuan itu dapat membuat logika menjadi hilang bagi para perempuan. Perempuan melakukan suatu hal yang terkadang didasari karena kecemburuan. Maka kemudian kita tahu bersama bahwa tema keayahan Nabi Ibrahim yang kita bersama dengar ayat di dalam Al-Quran, wajahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah selalu mengkaitkan berkata ayah kepada Ibrahim, millata abikum Ibrahim, ayah, agama ayah kalian Ibrahim. Bahkan dalam zikir pagi dan petang kita mengatakan asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim. Kita mengatakan bukan hanya Ibrahim saja, tapi juga abina Ibrahim.
Bahkan dalam hadis kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meruqyah Hasan Hussein. Jadi memang ada hal yang memang harus kita sering lakukan kepada anak, terutama kalau anak sakit, ruqyah dulu sebelum minum Panadol, sebelum minum paracetamol, kita kasih dia ruqyah terlebih dahulu. Nabi SAW ketika meruqyah Hasan dan Hussein, maka beliau mengatakan, Inna abakuma kana yu'awwidhu bihima Ismail wa Ishaq. Sungguh dulu ayah kalian, yaitu siapa? Ibrahim, dulu meruqyah Ismail dan Ishak dengan ayat ini juga, dengan kalimat ini juga, yaitu kalimat a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wahammah wa min kulli ainin lammah. Itu adalah kalimat yang dibacakan oleh Nabi, dan lihat redaksinya adalah inna abakuma, sungguh ayah kalian berdua pernah meruqyah Ismail dan Ishak. Ada tema keayahan, makanya sangat erat dengan tema keayahan yang berat sekali. Bayangkan Nabi Ibrahim kemudian harus melepaskan anaknya, yang beliau cintai, yang beliau tunggu selama 86 tahun, dan ternyata beliau juga harus melepaskan itu. Baru saja dia nikahkan, dan dia tahu bahwa itu berat, melepaskan istri di lembah yang tidak berpenghuni, bahkan tidak ada pepohonan. Jangankan pohon hidup, pohon mati saja tidak ada. Yang lembah terpenuhi itu secara logika adalah mematikan mereka secara perlahan. Tapi ternyata mereka tahu bahwa itu adalah perintah Allah dan cukup. Ketika kita tahu bahwa ini ada dalilnya, ini dalilnya sahih, maka cukup. Akal kita tidak digunakan lagi terkadang ketika Allah telah berfirman, Rasulullah SAW telah bersabda, dan itu riwayatnya sahih. Maka kita menyampingkan asumsi, analisa, data, experience. Kita tahu bahwa ketika Allah sudah memerintahkan sesuatu hal, maka tidak ada yang mungkin dapat menolaknya, termasuk adalah akal-akal kita. Bagaimana kemudian Hajar menjadi teladan bagi orang yang sa'i semuanya. Sehingga kalau kita haji dan umroh, dan kita pasti akan melakukan sa'i, sudah pasti Ibunda Hajar dapat pahalanya. Karena yang pertama kali melakukan Bunda Hajar, dan itu berawal daripada ketaatan kepada perintah Allah. Ketika Nabi Ibrahim meletakkan Hajar di sana, maka Nabi Ibrahim kemudian balik badan, barulah Hajar bertanya, atatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi insu wala syai'? Apakah kau meletakkan kami di lembah yang tidak berpenghuni ini? Maka Nabi Ibrahim tidak mampu menjawab. Ketika Hajar kemudian bertanya, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkanmu berlaku demikian? Maka Nabi Ibrahim baru menjawab, na'am. Demikianlah dalam segala macam ibadah, tidak harus kita ketahui hikmahnya. Terkadang banyak yang belum kita tahu hikmahnya. Dan demikian Nabi Ibrahim tidak tahu hikmah saat itu apa hikmah yang Allah inginkan dari peletakan Hajar dengan anaknya. Tidak tahu Nabi Ibrahim. Maka beliau tidak menjawab ketika ditanya, apakah kau meletakkan kami di lembah yang tidak berpenghuni? Karena tidak tahu jawabannya. Hikmah itu tidak dapat diketahui terkadang oleh akal-akal manusia yang terbatas. Maka kemudian ketika ditanya, apakah Allah yang merintahkanmu? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, na'am. Maka beliau pun mengatakan, idzan la yudhayyi'una, atau idzan lan yudhayyi'ana. Maka Allah pun tidak akan menyia-nyiakan kita selama sekali. Tahu bahwa ketika perintah Allah itu datang, maka berarti Allah akan datangkan dengan solusinya. Allah akan datangkan dengan cara keluar dari masalahnya. Dan Allah akan berikan hikmah. Lihatlah, negeri termahal, tanah termahal di permukaan bumi, itu ada di Masjidil Haram. Yang 1 meter perseginya adalah 100.000 US dollars. Yang termahal dunia adalah sekarang bukan Buckingham Palace, bukan rumah yang termahal yang pemilik salah satu orang terkaya di dunia di India, bukan. Tapi bangunan termahal dunia adalah Masjidil Haram. Dan itu berawal dari kepatuhan istri kepada suami. Kita lihat banyak hikmah dari kepatuhan istri kepada suami. Dan itu dimulai dari Hajar. Maka kisah Ibrahim dan Hajar meyakinkan kepada kita bahwa wahai istri, ketaatan Anda kepada suami akan dapat melahirkan kebaikan yang sangat banyak, sebagaimana ketaatan Hajar kepada Ibrahim akan melahirkan kebaikan yang sangat banyak. Demikian Allah. Wah, faedah yang begitu luar biasa terkait Nabi Ibrahim dan keluarga. Mungkin silakan bisa dilanjutkan kembali oleh Ustadz Muhammad. Silakan Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah, tabarakallah. Ya, cerita Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keluarga menambah kelengkapan uswatun hasanah Nabi Ibrahim. Bahwa ternyata uswatun hasanahnya bukan hanya dalam kategori dakwah tauhid,
memerintahkan orang kepada tauhid dan mencegah kepada kesyirikan. Ternyata dalam masalah keluarga pun luar biasa. Dan kalau kita lihat dari cerita yang tadi, dalam Sahih Bukhari, cerita itu diceritakan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah cerita itu, ya, ada satu cuplikan cerita juga dari cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat Nabi Ismail alaihissalam sudah tinggal di kota Mekah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail. Nabi Ibrahim baru kembali lagi setelah Nabi Ismail alaihissalam itu beranjak remaja. Di waktu remaja kita tahu kisah di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Itu Nabi Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, saat Nabi Ismail itu sudah mulai bermanfaat bagi orang tuanya, alias bisa ngebantu. Di waktu itulah, setelah 80 tahun tidak memiliki anak, Nabi Ibrahim, anaknya lahir disuruh tinggal, balik-balik Nabi Ibrahim, anaknya sudah remaja, di waktu remaja disuruh potong. Makanya Allah SWT memuji Nabi Ibrahim mengatakan, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ. Kata Allah, saat Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ujian, فَأَتَمَّهُنْ, dilewati dengan sempurna, kata Allah. Itu Nabi Ibrahim. Jadi lewatin semua ujian dengan luar biasa. Hingga pemotongan tersebut diganti, وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, diganti dengan sembelihan yang besar. Nabi Ibrahim balik lagi bersama dengan Sarah dan Nabi Ismail tumbuh dewasa. Kemudian, inilah yang saya ingin ceritakan, Nabi Ibrahim balik lagi. Nabi Ibrahim balik dalam keadaan Hajar sudah meninggal. Nabi Ismail sudah menikah. Di situ Nabi Ibrahim datang seperti seorang ayah ingin menjenguk anaknya. Dia datang. Begitu dia datang, dia cari. Mana Ismail? Pemuda paling baik. Pemuda yang paling fasih berbicara bahasa Arab di waktu itu. Nabi Ismail. Mana rumahnya? Ditunjuki oleh orang-orang itu rumahnya. Dan orang sekitar nggak tahu bahwa ini Nabi Ibrahim, Abul Anbiya. Orang spesial nggak tahu mereka. Datang ke rumah Nabi Ismail. Dia ketuk rumah Nabi Ismail. Ternyata yang keluar istri dari Nabi Ismail. Terus dia tanya, Aina zawjuki? Mana suami kamu? Ini nggak tahu nih mertuanya padahal. Cuma nggak tahu dia. Kata dia, kharaj yabtaghi lana. Lagi keluar, lagi kerja, lagi nyari fulus buat kita nih. Nyari rezeki. Kemudian Nabi Ibrahim, sebagai seorang ayah yang peduli dengan rumah tangga anaknya, dia cuma tanya, Kaifa aishukum? Wa kaifa hayatukum? Gimana kehidupan? Gimana keadaan? Si istrinya ini bilang, Nahnu bisyar. Parah. Nahnu bisyar. Parah. Teman-teman, suaminya wanita ini siapa? Ismail. Anda serumah dengan Nabi, Anda bilang parah rumah tangga? Anda kali yang parah. Nahnu bisyar. Nahnu fi syiddatin wa dhiq. Kami dalam keadaan sempit dan berat. Oh, luar biasa. Dalam keadaan sempit dan berat. Ya. Ini bayangin, wanita ini buka dapurnya di depan siapa? Orang misterius. Dia nggak tahu ini siapa. Kok buka-buka dapurnya sih? Kok segitu mudahnya sih berbicara tentang rumah tangga di depan orang yang tidak kenal siapa dia? Ini sama dengan orang yang suka curhat tentang rumah tangga di Facebook, di IG, sama. Suka curhat kepada orang misterius, nggak tahu.
Kita bukan gak boleh curhat, mbak-mbak sekalian. Kita boleh curhat tapi hanya kepada orang yang amanah. Ini bayangin, perempuan ini berani ngebuka di depan orang yang dia gak tahu itu siapa. Nahnu bisyarr, jadi aduh parah kita hari ini. Berat kehidupan kita. Padahal Nabi Ismail lagi ngapain? Nabinya lagi kerja, suaminya bukan lagi males-malesan main game di rumah. Suaminya lagi pergi kerja. Adakah yang salah dengan suami yang pergi kerja? Tidak. Tapi kalau suaminya uncang-uncang kaki di rumah, ngegame doang, baru salah. Ini kan Nabi Ismail lagi pergi. Yabtaghi lana. Lagi ada rezeki buat kita. Tapi dia nggak sebut sama sekali. Dan apakah teman-teman di sini yakin bahwa di rumah tangga Nabi Ismail di situ nggak ada kebaikan? Ada nggak kira-kira kebaikan? Suami ente Nabi masa nggak ada kebaikan? Nabi, suami antum aja ada kebaikan di rumah. Ini Nabi, akhlak bagus, akidah lurus, iman baik. Mungkin kalau ada masalah ekonomi, tapi dia punya rumah. Kadang adanya pasangan yang apapun bisa dijadikan bahan keributan. Naruh gelas salah gini aja, ribut. Kita gini-gini doang, beres. Tapi maunya ribut. Enggak yang suami, enggak yang istri. Kadang kan begitu, teman-teman. Jadi kalau kata para ulama, ini istrinya Nabi Ismail bukan kekurangan dia. Enggak bersyukur. Tidak bersyukur dia. Gak ada rasa qanaah, gak ada rasa puas. Sekarang suaminya Nabi, gak bersyukur. Semua wanita sekarang mencari orang-orang yang soleh. Ini dapat orang soleh, gak bersyukur. Akhirnya Nabi Ibrahim bilang, kalau nanti suami kamu datang, faqra minnis salam. Bilang saya kirim salam. Terus pesenin ya. Ghayyir atabata babih. Ganti pintunya. Kata si mbak, iya siap. Oke. Datang Nabi Ismail. Pulang kerja. Kata Rasul, wa ka'annahu anasa syai'an. Nabi Ismail ini baca situasi. Ini ada tamu nih tadi. Hal jahat. Ada yang datang ya tadi. Kata bininya, iya benar. Siapa? Syekhun kabir. Ada orang tua. Iya nggak tahu mertuanya tuh. Syekhun kabir. Kada wa kada. Ya sifatnya begini dan begitu. Nggak disebut dalam hadis. Karena kata Syekh Abdul Razak, ini hinaan nih, celaan, dicela nih orang tuanya. Makanya nggak dinukilkan apa perkataannya. Kada wa kada. Kan kurang ajar. Kalau dia tahu itu mertuanya, habis dia. Terus kata Nabi Ismail, nanya apa dia? Tahu tadi dia nanya, kehidupan kita gimana? Polos banget ini. Oh terus gimana? Yaudah kita jawab. Terus kata Nabi Ismail, hal awsaka bi syai'? Ada pesan nggak? Iya ada. Apa tuh? Kirim salam. Terus yang kedua, yughayyiru atabata babih. Disuruh ganti pintu. Kata Nabi Ismail, hadza abi. Itu bapak saya. Dan dia minta an ufariqaki. Dan dia minta untuk aku menceraikanmu. Jadi pintu itu istrinya. Yughayyiru atabata babih. Ganti pintunya. Coba. Nabi Ibrahim alaihissalam punya pesan kepada Nabi Ismail. Ini kan kepedulian ayah kepada anak. Bukan berarti setiap bapak nyuruh anak cerai-cerai. Enggak. Kan enggak semua bapak kayak Nabi Ibrahim. Ya. Ini kan bapaknya Nabi Ibrahim ini. Kebijaksanaannya teruji. Ya. Makanya dia bilang gitu. Maksudnya ini kan suaminya Nabi. Kerjaannya banyak. Bukan ngurus keluarga doang Nabi. Ngurus umat. Gak pantas di rumahnya ada orang yang bikin susah. Gak pantas di rumah seorang Nabi ada manusia
tambah bikin runyam. Dan kata para ulama, seorang pasangan yang gak bisa berterima kasih dengan pasangannya bukan pasangan yang baik. Dari hadis ini. Berikutnya, Nabi Ibrahim datang lagi setelah sekian lama. Dia cari lagi rumah anaknya, ketemu lagi, diketok lagi. Ternyata keluar istri baru. Makanya kalau jadi duda jangan lama-lama. Istri baru. Itu istri baru ditanya, "Aina zawjuki?" Mana suaminya? "Kharaj yabtaghi lana." Lagi pergi kerja. "Kaifa 'aishukum?" Kan dia masih nggak tahu ini mertuanya. "Kaifa 'aishukum?" Gimana kehidupannya? Dia bilang, "Nahnu bi khairin wa sa'ah." Oh, kita dalam kebaikan dan keluasan. Fa'athnat 'ala Allah. Dia puji-puji Allah dengan apa yang dia miliki. Padahal kata sebagian para ulama, mungkin kadar ekonominya nggak jauh sama yang lama. Cuma yang ini pandai bersyukur. Pandai bersyukur. Dia puji-puji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim bilang, "Idza jaa," kalau suaminya datang, "faqra minni salam." Kirim salam ya. Terus bilang, "An yuthbita atabata babi." Bilang, pintunya pertahankan. Cakep. Datang Nabi Ismail. Kata Rasul, Nabi Ibrahim alaihissalam nanya lagi kepada istrinya, "Kaifa ta'amukum?" Makan apa kalian di sini? Dia bilang, "Al-lahm," daging. "Wa ma syarabukum?" Minum apa kalian? "Al-ma," air. Nabi Ibrahim doain makanan dan minuman keluarganya. Nabi Ismail alaihissalam. Kata Nabi, kalau di situ ada tumbuhan-tumbuhan, didoain juga sama Nabi Ibrahim. Tapi di waktu itu belum ada tumbuhan. Cuma ada daging. Bahkan di beberapa riwayat dikatakan, kenapa didoain oleh Nabi Ibrahim? Karena, kata Rasulullah SAW, biasanya tidak ada rumah di Mekah yang isinya cuma daging dan air, kecuali itu ada tempat berpenyakit. Yang gak ada tumbuhannya, tempat berpenyakit. Tapi khusus di Mekah, makan daging sama air, didoain sama Nabi Ibrahim tetap sehat, tetap berkah. Dari Nabi Ismail AS. Ini keberkahan keluarga Ismail. Hingga akhirnya datang Nabi Ismail sama. Faka'annahu anasa syai'an. Dia baca situasi, ada yang datang. Dia tanya istrinya, "Ja'a ahad?" Ada yang datang ya? Ada. Kayak gimana orangnya? Ini lihat. Kata istrinya, "Tadi syekhun kabirun hasan." Ada orang tua datang tapi Masya Allah baik banget. Lihat. Dipuji. Karena itu Nabi. Dengan karakternya, kebaikannya, kepeduliannya, dia tahu. Hasan, baik. Terus apa katanya? Katanya kirim salam dan suruh mempertahankan pintunya. Kata Nabi Ismail, "Hadza abi." Itu bapak saya. Dan dia mengatakan, untuk aku pertahankanmu sebagai istriku. Coba teman-teman nih, luar biasa. Cuma bilang ganti pintu sama pertahankan pintu. Coba kalau ente diganti, beneran tuh pintu. Tapi ini apa? Bondingnya anak sama bapak. Nabi Ibrahim cuma ngasih nasihat dikit, paham. Paham, bonding banget. Luar biasa. Keterikatan Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim kuat. Padahal ketemunya gak sering-sering amat. Kenapa? Quality time. Luar biasa. Dia begitu ketemu, berkualitas ketemunya. Jadi dia kenal siapa ayahnya. Ayah kenal siapa? Anaknya. Jadi cuma urusan bilang ganti pintu, ganti istri. Pertahankan pintu, pertahankan istri. Subhanallah. Coba kita berikan isyarat-isyarat kepada anak-anak. Apalagi yang udah dewasa. Belum tentu paham. Beneran diganti itu pintu. Oh, ganti pintu berarti ya, kata Babah ya. Ganti pintu. Ya, fala haula wala quwwata illa billah. Dari sini kita belajar. Ya. Bagaimana Nabi Ismail alaihissalam itu dijenguk oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menandakan Abbar Rahim. Bapak yang penyayang. Peduli banget sama anaknya, walaupun anaknya telah dewasa, walaupun anaknya telah berumah tangga, bukan mencampuri urusan rumah tangganya, tapi dia
memberikan arahan demi arahan yang baik untuk keluarganya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Faedah demi faedah yang begitu luar biasa dengan point of view berbeda ya, Masya Allah, jadi faedah buat kita. Dan selanjutnya silakan Ustaz, mungkin Ustaz Abdul Rahman bisa melanjutkan faedah dari kisah Nabi Ibrahim, mungkin kaitannya dengan ibadah haji, Zulqa'dah dan sebagainya Ustaz, dari Zulhijjah. Silakan Ustaz. Masya Allah, banyak faedah tadi dari penyampaian Ustaz Syar'i. Melanjutkan apa yang menjadi pembahasan terkait Nabi Ibrahim yang sangat erat kaitannya dengan ibadah haji. Ibadah yang semua umat Islam merindukannya. Ibadah yang mampu kerinduan. Maka orang yang tidak rindu Baitullah, ada yang masalah di hatinya. Karena memang doa Nabi Ibrahim ketika meletakkan Hajar dengan anaknya, setelah pergi menjauh dan tidak terlihat lagi posisi anak dan istrinya, maka beliau balik badan, kemudian beliau mengatakan, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Di antara doa Nabi Ibrahim adalah, jadikanlah hati sebagian manusia condong kepadanya. Hati sebagian manusia condong kepada Baitullah, hati manusia rindu kepada Ka'bah, hati manusia rindu untuk kembali lagi. Maka orang yang belum pernah saja rindu, apalagi orang yang sudah pernah. Dan semakin kita kesana, kita semakin bertambah kerinduan kita. Karena Nabi Ibrahim berdoa dan doanya dijabah. Dan Nabi Ibrahim mengatakan kata min. Artinya Nabi Ibrahim lupa atau tidak menambahkan kata min, alias artinya sebagian. Ya Allah, jadikanlah hati sebagian manusia. Kalau tidak ada kata min, artinya faja'al nas. Jadikanlah hati semua manusia. Kata Al-Imam Al-Khattabi, kalau beliau lupa saja berdoa dengan tidak mengatakan min, niscaya yang rindu Ka'bah bukan hanya Muslim, tapi orang Nasrani dan Yahudi pun rindu Ka'bah. Tapi ternyata hanya orang beriman saja yang rindu Ka'bah. Hanya orang Islam saja yang rindu Ka'bah. Dan Ka'bah adalah legacy dari Nabi Ibrahim. Meskipun awal pertama kali pendirian Masjidil Haram adalah di zaman anaknya Nabi Adam, yaitu Syith. Sebagian lagi mengatakan bahwa yang membangun pertama kali Ka'bah adalah Malaikat Jibril. Tapi yang jelas Ka'bah sudah ada sebelum Nabi Ibrahim. Karena ayat yang menerangkan wa idh yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah tatkala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mendirikan kembali pondasi Ka'bah. Artinya sudah ada pondasinya. Sudah dibangun sebelum-sebelumnya, tapi cuma ditinggikan saja, diperbesarkan bangunannya. Dan dia melakukannya bersama anaknya. Ada aktivitas yang dilakukan bersama-sama dan itu ketaatan bersama-sama anak. Artinya ayah bila ingin menjadi ayah teladan, suami idaman, harus melakukan kegiatan ketaatan bersama-sama anak. Sholat bersama, jamaah bersama anak. Kalau anaknya sudah layak dibawa ke masjid, diajak ke masjid. Umroh bareng bersama anak. Melakukan ketaatan bersama-sama, diajak itikaf. Kemudian melakukan bonding, sebagaimana dijelaskan tadi oleh Ustaz Syar'i, bagaimana quality time bersama anak dibangun meskipun tidak terlalu sering berjumpa. Karena memang kita tidak akan 24 jam bersama mereka. Dan kita akan memang berpisah dengan mereka karena kesibukan mereka. Tapi lihatlah bagaimana ibadah haji ini luar biasa, karena ketika selesai dibangunkan Ka'bah dengan bangunan yang bagusnya, maka Allah perintahkan untuk Nabi Ibrahim agar mengumandangkan panggilan haji ke seluruh penjuru dunia. Maka Nabi Ibrahim pun dikatakan oleh Allah bahwa Allah memerintahkan manusia semuanya untuk haji. Maka beliau pun berdiri di atas Jabal Abi Qubais. Dia mengatakan bahwa beliau berdiri di atas Ka'bahnya. Kemudian mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha, sungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan atas kalian haji. Fahujuh, maka berhajilah. Maka turun ayat, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Maka kumandangkanlah haji ke seluruh penjuru dunia. Maka mereka akan datang dalam keadaan berjauhan, dan sekaligus mereka akan menaiki unta-unta yang kurus. Allah menganalogikan bahwa unta kurus itu adalah umpamaan daripada perjalanannya saking jauhnya, saking lamanya perjalanan, sampai unta mereka kurus-kurus
Bahkan kita juga mengetahui firman Allah Ta'ala ketika dirinya mewajibkan haji, walillahi 'alan nasi hijjul bait, dan Allah wajibkan haji bagi manusia. Di dalam Quran tidak ada kewajiban punya rumah, tidak ada kewajiban punya motor, tidak ada kewajiban punya mobil, bahkan tidak ada kewajiban kita punya ganti-ganti outfit. Tapi ada kewajiban haji, yang kalau kita sudah tahu ini adalah kewajiban dari Allah Ta'ala, kita harus punya cita-cita. Dan haji bukan masalah tidak mampu, tapi masalah tidak mau dan tidak memprioritaskan. Karena orang yang memprioritaskan, orang yang berkeinginan, Allah akan wujudkan cita-citanya. Tidakkah kita ingat perkataan Nabi SAW, in tasduqillah yastuk, kalau kalian jujur Allah akan wujudkan cita-cita kalian. Karena banyak cita-cita. Maka di hari-hari ini selain daripada kita menumbuhkan kerinduan, mungkin dengan nonton Makkah TV atau haji tahun lalu, dokumentasi haji tahun lalu, kemudian kita melihat, memandangkan, dan kita berharap untuk pergi ke sana dan mulai dengan ikhtiar menabung. Lihat, saya belum lama tadi baca berita orang yang berangkat tahun lalu, dia menabung dari tahun 1986. Penang. Berarti kalau 2024 berangkat, berarti dia sudah 34 tahun menabung. Pertanyaannya, sudah berapa lama kita menabung untuk haji? Sudah berapa lama? Ada 3 orang 34 tahun. Belum lama kemarin juga ada pembahasan, ada yang menabung bahkan dari zaman sebelum kemerdekaan. Dia sudah menabung, bayangkan. Sampai uangnya ketika ditukar kemudian tidak laku lagi uangnya, hingga akhirnya dia menukar tapi dengan harga yang minim. Akhirnya dia menabung lagi hingga akhirnya berangkat di tahun 2015. Dalam keadaan umur 90 tahun, hadirin. 90 tahun. Ini bukti kejujuran kita. Karena keindahan haji, harga yang kita keluarkan dari haji foroda, haji plus, haji reguler, tidak sebanding dengan sematan gelar yang Allah berikan kepada orang yang pergi haji dan umrah, yaitu tamu Allah. Tidak sebanding. Tamu Allah gelar yang sangat agung. Maka mereka adalah tamu-tamu Allah, al-hujjaj wal-ummar wafdullah. Mereka adalah tamu-tamu Allah. Da'ahum fa'ajabuh. Yang Allah panggil mereka, maka mereka memenuhi panggilannya. Dan mereka berdoa, maka Allah kabulkan doa-doanya. Maka ibadah haji sulit digambarkan dengan kata-kata keindahannya. Tidak ada doa paling indah melebihi doa di tanggal 9 Zulhijjah di langit-langit Arafah. Tidak ada malam paling indah selain malam bertaburan bintang di bawah langit Muzdalifah. Tidak ada yang paling indah melebihi momen-momen ketika berada di Mina di tanggal 11, 12, 13-nya sambil menanti di siang harinya untuk melempar jamarat. Tidak ada pemandangan paling indah melebihi pegal kaki yang tak dirasa. Kerinduan memupuk selama bertahun-tahun. Bahkan kita tahu bahwa Allah sampai menjadikan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan rumahnya. Watahhir baiti lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Dan sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang itikaf, untuk orang-orang yang ruku'. Bayangkan, sampai Allah menyuruh 2 nabi yang mulia untuk membersihkan, menyapu, membersihkan Masjidil Haram untuk orang-orang yang datang seperti kita, untuk orang-orang yang hina seperti kita, untuk orang-orang yang lemah seperti kita, yang banyak dosanya, tapi Allah suruh 2 nabi, watahhir baiti lit-ta'ifin, agar mereka bisa tawaf, agar mereka bisa sujud, agar mereka bisa ruku, agar mereka bisa itikaf. Allah sampai panggil 2 nabinya untuk membersihkan rumahnya karena orang-orang seperti kita yang datang. Maka ketika kita menjadi tamu Allah, tidak ada keutamaan melebihi menjadi tamu Allah. Maka berharaplah untuk menjadi terus tamu Allah dengan cara berdoa agar kita disampaikan ke sana. Dan berjuang sejak awal kita. Karena kesungguhan kita dimulai dari keseriusan kita. Bila punya uang untuk bisa mendaftarkan haji reguler, nabung dari sekarang dan bayarkan segera. Bila punya uang untuk menabung, maka tabungkanlah. Dengan cara membeli emas agar nilainya tidak inflasi misalnya. Kemudian dibuktikan keseriusan itu dari menjual barang yang sekiranya bisa kita jual. Banyak selingan berita-berita yang kita dapati, ada orang jual rumah untuk berangkat haji furoda. Ada. Dan ternyata pulang dia bisa beli 2 rumah. Ini bukan masalah balasan, ini bukan. Tentu balasan 2 rumah sangat remeh dan kecil sekali. Balasannya diampuni oleh Allah. Balasannya adalah surga. Balasannya adalah diampuni dalam keadaan tidak memiliki dosa sedikit pun, seperti anak bayi yang baru lahir di perut ibunya sendiri. Itulah balasannya. Maka ganjaran orang berangkat haji tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Maka semua di antara kita harus meyakini bahwa haji
bagian daripada syiar Allah. Makanya Allah mengatakan dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah siapa yang memuliakan, mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, maka itu bagian daripada ketakwaan hati. Orang yang berangkat haji, maka mereka akan meyakini bahwa haji bukan tentang perjalanan saja, tapi tentang legacy. Keluarga yang dibangun di atas takwa meninggalkan legacy, meninggalkan warisan. Warisan Nabi Ibrahim adalah haji pada haji. Dan kita beribadah haji, bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa hampir semua Nabi dan Rasul itu haji. Hampir semua Nabi dan Rasul haji. Dan ibadah haji adalah ibadah yang harus diusahakan dan diperjuangkan. Orang yang berangkat haji pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang mengetahui keutamaan tentang haji. Maka pelajarilah keutamaan haji. Sering-seringlah lihat video bagaimana haji-haji tahun lalu, dan bertekadlah, berazamlah untuk berangkat haji. Meskipun dalam keadaan secara fakta dan realita, data dan yang terjadi di lapangan, mungkin kita terkesan tidak mampu. Seperti saya nggak mampu, Ustaz. Tapi kalau lihat berita-berita lagi, ada orang yang Allah mampukan karena Allah memanggil mereka yang mau, bukan saja mereka yang mampu. Allah akan mewujudkan mereka yang mau, bukan hanya mereka yang mampu. Karena ada yang mampu tapi tidak mau, tapi ada yang mau tapi Allah kemudian mampukan dia. Mungkin demikian, Allahu a'lam. Insyaallah. Terima kasih Ustaz atas pengingatnya. Silakan Ustaz Muhammad, semua berkenan menambahkan, silakan. Barakallahu fiikum, insyaallah. Mudah-mudahan nih Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berhaji. Amin. Begitu juga orang tua kita dan orang-orang yang kita sayangi. Sudah biasa, dia rukun dalam Islam, bayangin. Rukun. Rukun ini kan daripada yang wajib-wajib lainnya, rukun. Ya. Makanya subhanallah ya. Orang banyak yang kalau dari uang mampu. Tapi kalau giliran ditawarinnya haji, balik lagi, kayaknya kurang mampu saya Ustaz. Tapi kalau yang datang itu cicilan apartemen 12 kali, jadi. Mobil baru jadi. HP iPhone baru cicil oke. Haji mau cicil, dari dulu nggak cicil-cicil. Ustaz lama Ustaz, kalau Anda daftar masih 20 tahun lagi. Ente nggak daftar tambah lama. Ngapain nungguin? Bisikan-bisikan syaitan. Setan itu pengennya kita gagal dalam beribadah. Wallah. Belum lagi orang yang bilang, Ustaz Anda takut Ustaz, kalau Anda berangkat haji atau berangkat umrah, nanti Anda dibalas sama Allah. Pede bener. Siapa yang mau balas? Siapa yang mau balas? Siapa yang mau datang ke tempat hukuman? Gak ada. Karena memang itu adalah bentuk syubhat syaitan. Tadi disebutkan. Adakah dari apa yang disebutkan Ustaz tadi? Hukuman kalau orang berangkat haji? Gak ada. Semua ampunan, dapat surga, dapat rizki, dan macam-macam. Gak ada satupun ayat ataupun hadis yang mengatakan kalau Anda pergi ke Baitullah, maka Anda akan dihukum dengan apa yang Anda lakukan di negeri Anda. Nggak ada. Nggak ada yang mau. Kalau begitu nggak ada yang mau. Kita haji itu jemput rahmat teman-teman, bukan jemput azab. Dan subhanallah, banyak orang yang takut dekat dengan Allah. Lebih pede kalau jauh dari Allah. Ajib. Kok bisa? Lebih nyaman bermaksiat dan khawatir bertaubat. Ini aneh. Bukankah kita paling suka kalau ada yang menyayangi kita? Itulah Allah Azza wa Jalla. Makanya jamaah rahimani rahimakumullah. Nih memang urusan haji luar biasa ya. Ana jujur ana sendiri kalau lihat dari banyak ibadah yang dilakukan, yang diperintahkan dalam Islam, di antara ibadah yang paling nikmat pergi haji. Paling nikmat. Paling nikmat. Asal kita hajinya yang dimanasikkan itu bukan cuma cara-caranya, tapi jiwanya. Jiwanya yang ikut manasik. Jiwanya tuh begitu datang, jiwanya hajar lagi sa'i. Jiwa hajar lagi sa'i kira-kira gimana teman-teman? Apakah kadang sama dengan kita sa'i, yang kadang mau buru-buru beres,
Hajar lagi saat itu ngapain? Butuh sama Allah. Bantuan Allah bolak-balik tuh hatinya. Jadi kita waktu haji, waktu ibadah, ya yang butuh gitu loh. Yang butuh. Jadi yang diikuti itu bukan hanya zahirnya, tapi yang paling penting itu adalah batinnya ikut haji. Batinnya ikut haji. Kalau batinnya nggak ikut haji berat. Haji isinya curhatan travel biasanya ntar. Karena batinnya nggak haji. Ya, fala haula wala quwwata illa billah. Dan yang mungkin belum ditakdirkan oleh Allah tahun ini haji, tapi Allah Subhanahu wa taala punya kabar gembira di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Di mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyam al-'amalu salihu fihinna ahabba ila Allah." Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amal saleh dilakukan di dalamnya dibanding 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Ayat itu kata Ibnu Abbas itu adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tidak ada yang bisa menyaingi bulan Ramadan kecuali 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Makanya mestinya ya, kalau kita kan masuk Ramadan kan udah ada di ujung-ujung. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Mestinya kalau masuk Dzulhijjah juga ada spanduknya tuh. Marhaban ya Dzulhijjah. Jadi orang-orang tuh aware juga. Ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat waktu mendengar hadis ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Walal jihadu fisabilillah. Ya Rasulullah, sebegitu besarnya amalan yang dikerjakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah hingga bisa mengalahkan jihad. Ini kecerdasan para sahabat. Dia ingin membandingkan 10 hari awal bulan Dzulhijjah dengan amal yang paling puncak dalam Islam, jihad. Walal jihad fisabilillah. Kalau kita bandingin dengan jihad gimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walal jihadu fisabilillah. Walaupun jihad fisabilillah tidak bisa mengalahkan amalan yang dikerjakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Illa, kecuali satu kasus. Seseorang yang keluar berjihad dengan nyawa dan hartanya, falam yarji' min dzalika bi syai', dan tidak kembali darinya sedikit pun. Hartanya habis fisabilillah, nyawanya terbunuh fisabilillah. Amal seberat ini baru bisa mengalahkan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kalau hari ini teman-teman, kita berada di bulan apa? Sekarang bulan apa? Dzulqa'dah. Tanggal berapa kita sekarang? Khilaf. Ada yang bilang tanggal 5, ada yang bilang tanggal 6. Karena kita sidang isbatnya cuma 2 kali dalam setahun. Ramadan apa? Syawal, yang lain udah hilang. Nggak aware lagi. Padahal nggak ada, kecuali hitungannya semuanya hijriah. Semuanya hijriah teman-teman. Makanya kalau kita nggak ngerti, nggak tahu tentang bulan hijriah, maka itu akan menjadikan kita nggak dapat momentum-momentum ibadah yang besar. Ya, maka semua hal di dalam Islam itu kalau ada hitungan tanggalnya nggak ada yang pakai Masehi. Ustaz ini masa idah Ustaz 3 bulan, ayo 3 bulan apa? 4 bulan 10 hari, 4 bulan apa? Semua harus dihitung hijriyah. Tidak ada hitungan Masehi sama sekali. Ustaz zakat tanah Ustaz. Zakat di bulan apa? Anak zakat di bulan Maret. Nggak ada zakat bulan Maret. Harus bulan hijriyah. Bulan hijriyah semuanya. Makanya kita juga harus aware. Ya, bahwa sekarang kita Dzulqa'dah, sebentar lagi bulan Dzulhijjah. Baik. Pertanyaan untuk bapak-bapak lah. Mau angkat tangan dulu apa pertanyaan dulu? Hah? Pertanyaan dulu. Kurang gentle sebenarnya. Kalau ada yang berani angkat tangan dulu, Nabi Ibrahim berani. Ternyata kurang ahli tauhid. Pertanyaannya, kalau bulan Dzulqa'dah itu keistimewaannya apa? Keistimewaan bulan Dzulqa'dah, apa keistimewaannya? Ini, Bang. Dzulqa'dah salah satu bulan haram. Barakallahu fiik. Cukup. Siapa lagi yang mau nyebutin satu lagi
keistimewaan bulan Dzulqa'dah. Silakan Bang. Pahala dan dosa dilipat gandakan itu sama bulan haram. Bulan haji, barakallahu fiik. Bulan Dzulqa'dah juga disebut dengan bulan haji, ya. Barakallahu fiikum. Jadi bulan Dzulqa'dah yang kita berada di dalamnya juga bulan yang istimewa. Ya, bulan yang istimewa disebut bulan haram dan bulan haji. Barakallahu fiikum. Itu yang bisa disampaikan. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Masya Allah, alhamdulillah. Syukur Ustaz. Dan tadi 3 tadi dapat hadiah apa 1? Ada 2, baik. Dapat 2 hadiah, ini sama belakang. Baik, Masya Allah. Kita masih waktu 10 menit, Insya Allah. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Mungkin Ahwat dulu. Baik. Ahwat, mic-nya apakah ready atau tulisan, silakan. Baik, Ahwat, mic-nya belum ada. Tapi kalau sudah ada pertanyaan, silakan. Mungkin 1 mic bisa dioperasikan ke belakang. Ada pertanyaan di atas? Silakan. Atau di area samping. Oke, 1 mic akan dioper. Baik, Afan. Ke belakang kan? Baik, sambil menantikan Ahwat sedang dioper ke belakang, ada pertanyaan langsung dari Ikhwan? Atau menunggu pertanyaan dari Ustadz, dapat hadiah? Oh ada, silakan, sebelah kanan. Fadol, silakan. Baik, Ustadz lagi. Ya, silakan langsung aja pertanyaan. Ustadz, apa Ustadz? Ya, silakan. Ya, bismillah. Jasa khairan Ustadz Haris Syari dan Ustadz Abdurrahman Zahir atas yang mau disampaikan. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz berdua, keluarga dan kaum muslimin. Amin, Allahumma amin. Mau nanya Ustadz terkait tadi kisah Nabi Ibrahim yang mengunjungi rumah Nabi Ismail yang sedang hanya ditempati oleh istri Nabi Ismail Ustadz. Itu kan berarti istri Nabi Ismail menerima laki-laki asing hanya berdua-duaan di rumah Ustadz. Pertanyaan Anda, apakah syariat sebelumnya itu membolehkan seorang istri wanita itu menerima laki-laki asing berdua di dalam rumah Ustadz? Sedangkan ini tidak ada Ustadz. Syukran Ustadz, pertanyaan seperti itu. Syukran jasa khairan. Jazakallah, Masya Allah. Silakan. Sebenarnya ini jatah beliau ya. Tapi mohon koreksi kalau salah. Jadi segala macam peristiwa kejadian nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW itu tidak serta-merta langsung otomatis jadi syariat untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam usul fiqh itu ada istilah syar'um man qablana, syariat-syariat umat-umat terdahulu. Seperti contoh kisah Nabi Khidir zaman Nabi Musa yang beliau melubangi perahu, kemudian beliau membunuh anak kecil, mendirikan kembali pondasi rumah 2 anak yatim. Itu kan tidak ada di syariatnya Nabi Musa. Karena itu berbeda syariat mereka. Dan itu pun tidak divalidasi oleh syariat kita juga. Jadi kita nggak boleh semata-mata kamu ngapain bunuh anak kecil? Saya ngikut Nabi Khidir katanya. Nggak bisa. Karena itu syar'um min qablana. Makanya mengapa bahkan peristiwa Rasulullah SAW ketika beliau belum menerima wahyu itu tidak langsung menjadi dalil. Tidak bisa jadi dalil. Peristiwa yang beliau alami ketika sudah menerima wahyu menjadi nabi baru jadi dalil. Sehingga saat beliau masih remaja, saat beliau masih kecil itu belum otomatis menjadi dalil. Baru divalidasi oleh wahyu dulu, gitulah kira-kira. Maka Allah alam, ketika memang itu pun dalam kondisi berdua-duaan untuk menerima tamu misterius, maka itu pun tidak dapat dikatakan sebagai syariatnya untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu juga bahwa dari setiap peristiwa kita bisa ambil sebenarnya ihtimal. Mungkin ada ihtimal bahwa Nabi Ismail sudah punya anak juga di situ, sehingga tidak sendirian. Sehingga kita berusaha untuk mencari qarinah dari ihtimal-ihtimalat yang ada. Ada kemungkinan besar Ismail juga punya anak dan anaknya nggak ikut kerja, tapi anaknya berada di dalam rumah begitu ya. Dan pada dasarnya dari setiap hal-hal yang sekiranya ganjal di telinga kita dari kisah-kisah terdahulu ketika di-compare dengan syariat umat Nabi Muhammad SAW, maka jangan serta-merta langsung kita katakan bahwa ini salah. Karena pertimbangan syariat itu adalah apa-apa yang berasal dari Quran dan sunnah sebagai tokan bahwa itu adalah syariatnya untuk kita dari
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mungkin. Allah alam. Insyaallah. Iya. Juga tambahannya, kita juga nggak punya dalil bahwa Nabi Ibrahim udah masuk rumah. Bisa jadi ngobrolnya emang di depan rumah. Makanya bilang, ghayyir atabata babe, ganti pintunya. Itu mungkin menandakan emang ada pintu depan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ibrahim ada di luar. Ini ihtimalat ya. Banyak kemungkinan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Syukur Ustaz Jazakallah. Dari Ahwat sudah ada? Silakan. Oh baik, dari pertanyaan Ahwat ada pertanyaan masuk via chat Ustaz. Ustaz, mana yang lebih baik? Tinggal di negara mayoritas muslim tetapi pemerintahan zalim, atau di negara kafir tapi masih menurut ilmu Ustaz? Iya. Jadi bisa angle pertanyaan ini dari mana ya? Tinggal di negara muslim tapi pemerintahan zalim. Tinggal di negara kafir tapi bisa sholat. Iya. Tidak ada yang kurang pas deh. Ya, maksudnya nggak ada yang bisa mengalahkan negara Islam ya, akhi. Nggak ada. Kenikmatan, kenyamanan, nggak ada. Ya. Karena pada saat dikatakan pemerintahnya zalim, kalau yang dimaksud Indonesia kayaknya Anda terlalu lebay juga dalam mensifati. Karena hari ini kita kajian, alhamdulillah. Kita bisa kajian, ada hal yang kurang pasti. Tapi kajian kayak gini di negara kafir jarang. Ada kajian-kajian di negara kafir tersembunyi, nggak boleh diketahui oleh banyak orang. Ya, tapi di sini, masya Allah, alhamdulillah bisa kajian. Dan negara Islam itu adalah di mana mayoritas penduduknya Islam, dan itu yang lebih baik. Itu yang lebih baik. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ya, ana bari'un mimman yuqimu baina dhahranayil musyrikin. Kata Rasulullah SAW, aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah orang musyrikin. Ya, maka itu dalil pengharaman, tidak boleh seseorang itu tinggal di negara kafir, apalagi dia dari negara muslim pindah ke negara kafir. Ya, kalau dia memang hidup dari sana, lahir dari sana, sebagian para ulama membolehkan. Tapi kalau dia sampai pindah dari negara Islam ke negara kafir untuk hidup di tengah-tengah orang musyrikin, itu nggak boleh. Walaupun bisa sholat. Ya, karena negara-negara kufar itu bukan cuma bisa sholat kemudian selesai, enggak. Anda nggak dengar azan, ya, Anda nggak lihat ada mayat di bawah-bawah, itu nggak pernah kelihatan kan? Ya, kuburan juga jauh, kita jarang melihat hal itu. Makanya itu di antara Nabi SAW kalau menyerang satu kampung, Nabi tahan dulu. Kata Nabi, ada azan nggak? Kalau dia azan nggak boleh diserang. Itu pentingnya azan. Ya, dan orang-orang mukminah itu kalau nggak dengar azan sekian lama hatinya rindu. Ya Allah, nggak ada azan di sini. Karena azan nih mau tidak mau ini luar biasa gitu. Penyegar bagi telinga-telinga kita. Makanya teman-teman rahimani rahimakumullah, kalau mesti dipilih ya tentu negara Islam yang tetap terbaik. Ya, begitu. Insyaallah. Baik, bagi yang bertanya nanti silakan untuk bisa diambil hadiah di panitia ya, Masya Allah. Baik, mungkin satu atau dua pertanyaan terakhir dari Ikhwan. Baik, silakan. Pertanyaan bisa langsung ke inti pertanyaan ya, silakan. Avanzat. Untuk yang Ahwat silakan bisa di chat ke admin TKM. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustadz izin bertanya. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk Ustadz dan juga keluarganya. Amin wa amin. Afwan Ustadz izin bertanya mengenai uswatun hasanah Nabi Ibrahim alaihissalam berkenaan dengan perjuangan dakwahnya Ustadz. Tadi disebutkan mengenai pendapat Ibnul Qayyim bahwasanya penolak hidayah paling ampuh adalah tradisi. Yang ingin ditanyakan itu bagaimana cara kita bersikap di tengah-tengah masyarakat yang tradisinya kental dengan beberapa pelanggaran-pelanggaran syariat. Untuk kita sebagai posisi masyarakat biasa, dan juga bagaimana jika kita sebagai seorang dai untuk menyikapi ataupun strategi dakwah di wilayah tersebut. Jazakumullah khairan Ustaz. Oke.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Masya Allah. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memerintahkan Abu Musa al-Ash'ari, begitu pula Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman, maka beliau menyusun skala prioritas untuk dipraktekkan oleh mereka semua. Diawali dengan perintah bertauhid terlebih dahulu, kemudian baru perintah salat, kemudian perintah zakat. Dari urutan yang beliau sebutkan menunjukkan bahwa dakwah tauhid adalah dakwah prioritas yang paling utama. Tentu penjelasannya harus dengan hikmah, penjelasan dengan ilmu, penjelasan yang berdasar, penjelasan yang padat akan dalil, serta kita tetap berusaha untuk melakukan langkah-langkah yang yang lebih menggabungkan juga dengan dakwah sosial, begitu ya. Karena tentu dakwah di tengah-tengah komunitas yang sudah mengakar kesyirikannya tidak bisa asal sporadis lah dalam tanda kutip. Tiba-tiba kita datang terus tinggal menghancurkan semua berhala-berhalanya, kemudian diinjak-injak, divideoin, di live Facebook lagi. Nah, jadi ada cara-cara untuk melakukan itu. Tentu kita sebagai dai memprioritaskan dakwah tauhid di awal-awal dengan tadi cara-cara hikmah, dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang bisa diawali dengan menghindari segala macam friksi-friksi terlebih dahulu di awal-awal. Itu adalah namanya fikih dakwah. Fikih dakwah. Sehingga sebelum bahas masalah cinta-cintaan, masalah perjodoh-jodohan, bahas dulu tauhid, basic-basic hal dasar. Kita hanya menyembah Allah saja, zat yang berhak untuk disembah. Kemudian segala hal kesyirikan-syirikan yang paling dasar-dasar terlebih dahulu disampaikan terlebih dahulu. Sambil juga kita berusaha untuk mengajak masyarakatnya untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan di sana yang mubah gitu ya. Maka nggak ada masalah ikut Karang Taruna, ikut kegiatan gotong royong, bersih-bersih dan sebagainya. Itu salah satu cara di dalam berdakwah. Yang mana di awal-awal berdakwah, makanya kalau kita sampaikan dulu hal-hal yang paling tidak esensial, maka dikhawatirkan nanti mereka akan lari terlebih dahulu di awal-awal. Tapi ala kulli kita sebagai seorang masyarakatnya di dalam lingkungan di sana, tampakkan dulu apa pembeda kita dengan mereka, diawali dengan perubahan akhlak kita dan sikap kita. Untuk sikap kita berubah bukan dengan cara kita ikut serta dalam kegiatan kesyirikan mereka, tapi diawali dengan akhlak baik. Yang kita tahu bahwa Nabi SAW sering kali mengkaitkan antara beriman kepada Allah dan hari akhir dengan akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakan tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka berkatalah baik atau diam. Jadi sering akhlak itu bagian daripada buah keimanan kepada Allah dan hari akhir. Maka itu dulu yang ditonjolkan terlebih dahulu, sambil kita berusaha untuk menyampaikan kepada keluarga terdekat, kemudian orang-orang terdekat, kemudian sampaikan juga tadi salam kepada mereka, ya, berusaha juga untuk mengajak mereka melakukan kegiatan-kegiatan sholat terlebih dahulu, kemudian sampaikan hal-hal yang basic-basic terlebih dahulu, hingga akhirnya mereka pun meninggalkan kesyirikan dan perbuatan yang diada-adakan dalam perkara agama atau bid'ah. Maka tahapan-tahapan itu harus dimiliki. Kita dalam berdakwah tidak bisa sporadis atau tidak bisa asal bantah-membantah. Maka inilah yang menjadi PR kita bersama ketika permasalahan dari bantah-membantah diserahkan semua kepada semua orang, akhirnya banyak friksi-friksi di masyarakat yang akhirnya bertambah runyam. Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk perkara-perkara besar diserahkan kepada ahlinya. Dan tidak boleh ada setiap fitnah-fitnah itu asal sembarangan orang berbicara. Ini penting. Kita sebagai thalibul ilm, perkara-perkara yang besar itu diserahkan kepada ahlinya. Ditanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri. Tanya kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Jangan sampai kita memperberat tugas dai yang sudah menyeru tauhid. Jangan sampai kita memperberat atau menambah beban bagi tugas dai yang telah menyeru kepada tauhid. Misalkan dia sudah berusaha untuk semaksimal mungkin untuk berdakwah di sebuah desa perkampungan dari basic, dari nol, benar-benar dibina segala macam. Tiba-tiba datang, makanya saya pribadi setiap kali diundang dalam keluar kota, saya berusaha untuk tanyakan dulu kepada dai setempat. Jangan sampai saya jadi membawa
perkeruh suasana. Beliau sudah berhati-hati, ternyata saya hantam dengan kosakata yang kurang hikmah. Akhirnya yang kena impactnya bukan saya pulang ke Jakarta. Beliau yang kena impactnya gara-gara ulah saya. Nah, maka berusaha kita berhati-hati memilih diksi agar tersampaikannya maksud, tapi dengan tetap menjaga stabilitas dan tetap hikmah dalam penyampaian. Mungkin bisa ditambahkan. Masya Allah. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Nampaknya dengan jawaban dari Ustaz Abdurrahman, kita telah berada di penghujung acara. Ustaz, ada simpulan apa cukup, Ustaz? Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Demikian kajian kita pada kesempatan di hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah hadir, terutama Ustadz yang telah memberikan waktu. Semoga Allah berikan pada kita keberkahan dan semangat untuk bisa menyambut Zulhijjah dengan amal yang terbaik. Dan juga sebelum ditutup, izinkan pula, sebagaimana tadi semangat Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, kita dapat kesempatan untuk bersemangat membangun rumah Allah masjid ini. Jadi insya Allah Masjid As-Saff sedang merenovasi teras lantai 1, lantai 2, dan masih ada kebutuhan dana kurang lebih 100 juta. Silakan bagi yang ikut berkontribusi, infakkan harta terbaik lewat rekening DKM. Semoga memudahkan. Jazakumullahu khairan teman-teman semua atas waktu kesempatannya. Dan mari kita akhiri kegiatan kita dengan membaca doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dengan